Kita lanjutkan pembahasan kita kepada pokok-pokok ajaran paham iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok-pokok ajaran iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi atas 6 perkara atau 6 bagian ya. Pertama, membahas tentang ketuhanan. Yang kedua tentang malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, pokok bahasannya adalah tentang kitab-kitab suci Allah. Yang keempat tentang Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, membahas tentang hari akhirat. Yang keenam, tentang qada dan qadar. Jadi 6 pokok bahasan inilah yang akan kita pelajari nanti. Jadi bagaimana tentang ketuhanan itu, bagaimana pula malaikatnya, kitab suci, rasul, hari akhir, dan qadar. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ke-6 pokok masalah ini. Karena itu pada hari ini kita tidak libur ya, mengingat jadwal perkuliahan kita ini sangat terbatas. Maka kalau kita liburkan mungkin nanti kita tidak bisa mengejar ke-6 pokok ini, tidak dapat menyelesaikan ya. Mudah-mudahan saja dapat kita selesaikan. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi dan seterusnya sampai nanti OTE sampai UAS ya. Pembagian yang 6 perkara ini tentunya berdasarkan kepada firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285 ya. 285 nanti kalau ada Al-Qur'an di rumah bisa dibuka ya. Yang menjadi sandaran atau dasar daripada pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah surah Al-Baqarah 285 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Qalu sami'na dan seterusnya. Ini bisanya wirid yang dibaca setiap akhir sholatnya. Bagus dibaca ini. Kan biasanya kita membaca Allahullah ayatul kursi itu. Siapa ingin masuk surga, siapa yang membaca ayatul kursi setiap habis sholat, itu kata Nabi akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Jangan ketinggalan baca Allahullah ilaha illallah al-qayyum sampai akhir itu ya. Dan disambung lagi dengan amanah Rasul tadi. Amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Ini menjadi ayat yang dijadikan dasar bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti dari ayat 285 itu adalah sebagai berikut. Kalau ada tafsir Al-Qur'an bisa dibuka. Artinya Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dan dari Tuhannya, ya, maksudnya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami taat. Qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Ini dasar dari pokok-pokok iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika ditanya oleh seseorang berkenaan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai berikut.
Wakhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yamil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Rawahul Muslim. Yang artinya, maka beritahulah kami wahai Rasul tentang iman. Nabi Muhammad menjawab, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan qada dan qadar. Qada dan qadar atau nasib baik maupun nasib jelek itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Nah, jadi dari ayat dan Quran ini tergambarlah bahwa 6 pokok ajaran Ahlus Sunnah ini wajib kita imani dan wajib kita yakini dan wajib kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita selamat dunia, selamat pula di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Nanti kalau salah di dunia, sengsara di akhirat. Keliru di dunia, maka neraka di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi dari ke-6 pokok akidah itu, mari kita coba untuk menjelaskan satu persatu secara singkat tentunya. Tidak secara panjang lebar karena pembahasan ini sangat panjang, sangat lebar itu. Jadi kita mungkin secara garis besarnya akan membahas pertama tentang ketuhanan. Kita wajib meyakini bahwa Allah wajib ada. Ya. Allah mempunyai sekalian sifat jamal, keindahan, sifat jalal, kebesaran, dan sifat kamal, kesempurnaan. Jadi Allah itu punya sifat-sifat yang indah, sifat-sifat kebesaran, dan sifat-sifat yang sempurna gitu. Dalam bahasa Arabnya indah itu jamal. Punya sifat sekalian sifat jamal, segala sifat keindahan itu bagi Allah. Sifat jalal itu sifat kebesaran. Tidak ada yang lebih besar, lebih mulia dari Allah. Dan sifat kamal, kamal itu bahasa Arab ya, jalal. Itu sifat kesempurnaan. Jadi Allah tidak pernah ada kurang sedikit pun. Dia punya sifat kamal, sempurna. Kalau kita ini kan banyak kekurangan, karena ini kita ciptaan Allah. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara terperinci oleh setiap muslim yang balik dan berakal adalah wajib bagi muslim, muslimat yang balik sampai umur ya, berakal. Nah, ini wajib mengetahui secara terperinci ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan ada 1 sifat yang harus bagi Allah. Arti wajib apa? Artinya sifat itu mesti ada bagi Allah. Ada 20 sifat yang mesti ada bagi Allah, itu sifat yang 20 ini. Orang dulu nyebut sifat 20 ya. Memang ini 20 sifat yang wajib terperinci kita ketahui. Yang kedua, 20 sifat yang mustahil. Mustahil artinya sifat itu tidak boleh ada pada Allah. Ada 20 sifat yang tidak boleh ada pada Allah, yang jamal, yang jalal, yang kamal tadi. Allah yang indah, Allah yang besar, Allah yang sempurna itu tidak boleh ada
20 sifat ini. Yaitu 20 sifat yang mustahil. Kemudian yang ketiga, ada satu sifat yang harus bagi Allah. Artinya boleh ada pada Allah, boleh juga tidak ada. Nah ini insya Allah kalau kita diberi umur panjang, diberi badan sehat, nah insya Allah semuanya ini akan kita jelaskan satu persatu. Sekarang di antara 20 sifat yang wajib ya dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah itu adalah pertama. Nah, jadi kita memasuki sifat Allah yang pertama ya. Insya Allah kalian sudah belajar di SMP atau di madrasah atau di aliyah atau SMA itu sifat Allah ini. Cuma di sini kita kembangkan dan kita perluas pembahasannya. Siapa yang ingat? Insya Allah, karena ini wajib ya, wajib diketahui oleh setiap muslim muslimat yang berakal ya. Kita berakal kan? Bagi muslim muslimat yang balik sampai umur. Anda ini balik belum? Insya Allah kita sudah balik semua. Jadi kita wajib mengetahui secara terperinci, secara tafsil. Kalau bahasa Arabnya itu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat Allah yang harus. Nah kita mulai dari sifat yang pertama. Dari yang 20 yang wajib dan mustahil tadi adalah sifat wujud. Wujud di wujud ya. Kalau bahasa Arabnya itu waw jim waw dal, itu bahasa Arabnya ya. Wujud artinya Allah maha ada. Dari wujud Allah maha ada, bukan sekedar ada saja tapi maha ada ya. Kalau ada saja kita juga ada, cuma kita tidak maha ya. Kenapa dia maha? Karena nanti kita jelaskan itu. Lawannya ataupun sifat yang mustahil bagi Allah adalah tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Artinya tidak boleh ada kalau Allah itu dikatakan tidak ada. Tidak boleh mengatakan Allah itu tidak ada. Akal yang sehat tidak akan dapat menerima kalau Tuhan itu tidak ada. Nah, itu wujud artinya Allah maha ada, mustahil Allah tidak ada. Ya. Bukti adanya Allah ialah adanya alam semesta ini. Secara logika atau menurut akal sehat, kalau Allah yang menjadikan alam semesta ini tidak ada, maka pasti alam ini juga tidak ada. Itu secara logika aja. Kalau yang menjadikan alam ini kada ada, alam ini tentu kada ada juga. Nah, itu secara akal aja. Sebaliknya kalau ada alam ini, pasti ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan itu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia ada. Setiap orang menyaksikan adanya alam semesta dengan segala isinya, termasuk kita. Kita pandangi alam, kita teliti alam, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan bermacam-macam benda ya, pepohonan, binatang dan lain sebagainya ya. Nah, ia kalau melihat fenomena atau alam semesta ini yang penuh dengan segala isinya, maka akan yakinlah bahwa semua yang beraneka ragam
jenisnya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sanggup menciptakan isi alam ini? Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan dan memelihara serta mengatur semua makhluk yang ada di dunia ini kecuali Allah. Sangguplah mengatur. Di kalasnya aja nah, alih bandar mengatur kakawanan. Di kota Banjarbaru ini aja, alih bandar mengatur manusianya. Apalagi sekalsel, apalagi se-Indonesia, apalagi sedunia. Bisakah kita mengatur, bisakah kita mengawasi? Tidak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup? Hanya Allah. Karena itu Allah ini wajib wujud ada. Wajib ada supaya bisa mengatur alam seluruhnya ini. Belum lagi menumbuhkan pepohonan, belum lagi mengalirkan air, belum lagi menurunkan hujan, belum lagi. Itu pasti ada yang mengatur seperti itu. Itu pasti menambah keyakinan kita. Itu disebut dengan dalil akli. Fenomena, gejala, kejadian yang ada di bumi ini itu disebut dengan dalil akli, tanda adanya Tuhan yang disaksikan oleh mata kepala kita, yang dapat diterima oleh akal sehat kita. Dalil akli ngarannya. Yang katakan nanti apa dalil akli, apa dalil nakli. Nah, dalil akli bahwa Tuhan itu ada ialah adanya alam ini. Siapa yang sanggup menciptakan alam ini yang luasnya tak terbatas ini, isinya tak terhingga ini, macam-macam. Belum lagi dia mengatur siang, dia mengatur malam. Kalau ada yang mengatur, camur, ya kan? Rusak sudah. Jadi pasti ada yang mengatur itu. Siapa yang ada itu? Yang wujud itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada itu bahasa Arabnya wujud. Dia wajib bersifat wujud, dia wajib ada. Nah, hanya orang tidak bertuhan saja yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Adakah yang mengatakan Tuhan tidak ada? Ada. Orang-orang ad-dahriyin. Barangkali sekarang ini disebut dengan komunis. Mohon maaf ya. Tahu paham komunis. Dia tidak bertuhan. ATS. Tidak mempunyai Tuhan. Kenapa terjadi alam? Ini tidak terjadi kecuali pergeseran waktu katanya. Sekian waktu terjadi alam, sekian waktu hancur ini, terjadi waktu lahirlah ini. Bukan Tuhan yang mengatur katanya. Dia tak percaya dengan Tuhan itu. Nauzubillah. Kita yang beriman bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Allah wujud. Maka maha adanya Allah tidak melalui ilat. Nah, adanya Allah itu tidak melalui ilat. Ilat tahu ya? Bukan ilat lidah ini ya. Ilat itu adalah sebab adanya Allah itu tidak melalui sebab. Ya. Allah yang wajibal wujud itu tidak diciptakan oleh siapapun. Nah, kalau ada yang menciptakan Allah, pasti tidak ada. Nanti ada sifatnya qiyamuhu binafsih, dia ada. Ada begitu, dia wajib ada. Nah, wajibal wujud. Karena wujud itu ada 3 ya, wajibal wujud. Itu yang ada tidak boleh tidak, yaitu Allah SWT. Ada mungkinul wujud, itu namanya mungkin ada, mungkin tidak. Nah, ya.
Yang ketiga adamul wujud, artinya sesuatu yang tidak ada. Jadi Allah ini wajibal wujud, dia tidak melalui ilat, tidak oleh sebab, dan dia tidak diciptakan oleh siapapun. Kalau kita ini ada sebab ya. Apa saja di dunia ini pasti didahului oleh sebab. Kullu syai'in sababa. Itu dalam Quran, itu surah Al-Kahfi. Tiap sesuatu itu semuanya disebabkan oleh satu sebab. Kalau adanya Allah bi ghairi illatin, bahasa Arabnya, tanpa sebab. Dia tidak diciptakan. Dia tidak dilahirkan, ya. Dia tidak serupa dengan manusia ini. Karena itu dia tidak diciptakan. Kalau mobil jadi ada yang cipta, manusia jadi Allah yang menciptakan, ya. Dan lain-lainnya. Adanya Allah tidak terdiri dari materi seperti benda padat, ataupun seperti benda cair. Tidak terdiri dari benda padat, tidak terdiri dari benda cair, tidak terdiri dari gas atau udara dan lain sebagainya. Dia tidak berubah, tidak seperti, dan tidak pula seperti warna. Kalau Tuhan itu putih, merah, hijau, tidak. Allah yang berada di tempat tertentu. Allah tidak di mana-mana, tapi dia ada di mana-mana. Itu kan ada istilah orang dulu. Dia maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Nah, jadi maha suci kalau Allah itu punya kada tahu ini, Allah itu cacat ini, Allah ini begini, ada kekurangannya, tidak. Allah tadi disebut dengan sifat kamal, dia maha sempurna. Dalil tentang wujud Allah, nah, tentang adanya Allah itu dalilnya apa? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54 dapat Anda buka. Surah Al-A'raf ayat 54. Nah, nanti mungkin di dekat saudara ini ada Quran. Nanti kalau kuliah berikutnya siapkan Quran ya. Quran terjemah siapkan di samping Anda. Jadi kalau ada ayat Quran ini coba periksa. Akan baca terjemahnya, mungkin ada tafsir keterangannya, baca, wah itu lebih bagus lagi. Atau mohon maaf, ternyata kayak saya katakan, lihat surah Al-A'raf ayat 54. Saat Anda buka, oh ternyata bukan ayat 54 Pak Ustaz, ini ayat 64 Pak Ustaz, umpamanya. Jadi bisa saja kalau ada kesalahan yang saya lakukan dalam catatan atau perkara ini, boleh saja komplain ya, tidak mengapa gitu. Nah, supaya kita saling menyempurnakan, kita saling belajar. Saya juga belajar, cuman saya belajarnya mungkin lebih duluan ya. Nah, sekarang Anda yang belajar kembali. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 itu ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, atau Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi ini. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dan seterusnya. Yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Di dalam tafsir 6 hari itu ada mengatakan 6
periode, ada 6 waktu, jangka waktu tertentu, ada 6 abad dan sebagainya. Nah, cuma Allah jadikan bumi ini 6 hari dalam Al-Quran, cuma sehari. Kalau kita ikuti dari ayat yang lain, sehari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun perhitungan manusia. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat ayatnya sendiri, pada Al-Qur'annya sendiri, setelah kita melihat terjemahannya artinya begini, kita bisa juga untuk menafsirkan atau mencari keterangan yang lebih luas lagi. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sifat yang kedua, yaitu qidam. Ya, sifat qidam hari ini sifat wujud. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa disehatkan badan kita, berikan kesempatan kita untuk belajar dan mengajar juga saya, sehingga kita dapat bertemu kembali pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.